bersemangat ya. Shalom semuanya. Kita berdiri sebentar ya. Kita kasih salam kiri kanannya. Ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seperti itu kalau saya ucapkan selamat gawe buat kita semua kan. Kasih baru ada ya. Oke. Hari ini kita mau membawa hati kita mau sembah kita mau bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak untuk kasih setiap dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini semua kami kasih anugerah-Mu Bapak. Hari ini Tuhan kami mau datang menyembah-Mu, memberikan diri kami Tuhan. Persembahkan kehidupan kami Tuhan menjadi hidup yang kami di hadapan-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Pilihlah kami kudus menyampaikan segala syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
disediakan sampul untuk kita menyiapkan pemberian yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Allah syukur bagi segalanya bagi kami. Sungguh kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Sungguh kami berbangga Bapa karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja, penguasa seluruh kehidupan kami. Allah yang bertata di atas segala pujian pengagungan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, karena kami ada di tempat ini Tuhan. Seadanya kami di tempat ini itu semua oleh kerana anugerah kasih Tuhan bagi setiap kami. Boleh menikmati hari yang baru setiap hari, berkat yang baru, yang kesegaran yang baru Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hari ini Tuhan kami mau mengangkat Bapa jemaat kami Tuhan, gereja BCM ini dan juga seluruh gereja lokal yang ada di seluruh tempat dimanapun berada Tuhan, yang sekarang ini sedang beribadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya terus menerus Tuhan kasih kuasa pekerjaan Tuhan terus berada, terus menyatakan karya-Mu Tuhan di dalam gereja kami Bapa. Hal-hal yang besar Tuhan bukakan kepada kami Bapa, supaya kami melihat, supaya kami menikmati, supaya kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan kekuasaan Bapa yang ada dalam Engkau. Kami terima Bapa, dan kami terus berdoa Tuhan supaya kami menjadi jemaat BCM Tuhan, terus menjadi umat yang kuat, umat yang terus bangkit, menjadi umat yang pemenang Bapa di atas segalanya Bapa. Otoritas yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami Tuhan, kami terus setiap hari Tuhan, kami terus memproklamasikan kekuasaan-Mu, kekuasaan dan juga hak yang baru Tuhan kami terima daripada Engkau. Ayo berdoa Tuhan setiap jemaat kami Bapa terus menjadi jemaat yang selalu mengasihi Engkau, yang selalu mencari Engkau, yang selalu merindukan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terus pimpin, terus berikan kami kemampuan, kekuatan, buka mata dan telinga kami Tuhan untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan untuk kami terima. Setiap hari Tuhan kami akan meraih kemenangan demi kemenangan, bawa kami level yang baru Tuhan. Setiap hari Bapa, Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman yang kita untuk kami lalui, supaya kami boleh mengenal, supaya kami boleh merasakan Bapa bahwa Engkau Allah yang dahsyat, boleh merasakan kedahsyatan, kekuasaan, kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ayo berdoa untuk jemaat kami yang memerlukan kesembuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mencari jawaban Tuhan Engkau adalah jawaban. Di saat kami tidak menemukan jalan, Tuhan Engkau Allah yang membukakan jalan Bapa, sehingga kami boleh menemukan mata air di padang gurun Bapa. Kami alami segala janji-Mu setiap hari Bapa. Kami melihat Bapa pekerjaan-pekerjaan besar setiap hari, sehingga membuatkan kami semakin percaya, semakin berharap kepada Engkau saja Tuhan. Ayo berdoa supaya kami Tuhan terus menjadi berkat dimanapun kami berada, di gunung-gunung yang Tuhan sudah percayakan, supaya setiap kami menjadi maksimal Bapa di tempat yang Kau sudah tempat dan percayakan pada kami. Ajar kami menjadi jemaat yang setia, jemaat yang selalu Tuhan mencari Engkau dalam kehidupan kami, jemaat yang selalu mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapa, supaya gereja ini yang terus menjadi gereja yang berimpact, memberikan kuasa, memberikan Bapa juga kasih Tuhan kepada orang di sekitar kami Bapa. Ayo berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami yang Tuhan sudah tempatkan, yang Tuhan sudah percayakan di dalam gereja kami, di kepimpinan yang ada. Terima kasih Bapa, kami tahu bukan kami yang memilih, tapi Tuhan yang memilih dan Tuhan yang menetapkan mereka yang Tuhan sudah letakkan menjadi pemimpin rohani kami, letakkan mereka di dalam otoritas tertinggi di dalam kepimpinan. Ayo berdoa Bapa untuk Pak Niko, ayo berdoa untuk Pak Irwan, ayo berdoa untuk Pak Daniel, ayo berdoa untuk Pak Ronald, ayo berdoa untuk semua kepala-kepala misi dimanapun mereka berada di seluruh dunia, di seluruh tempat Bapa. Ayo berdoa, kami istirahatkan penyertaan Tuhan ke atas mereka, kami istirahatkan mengurangkan Tuhan turun ke atas mereka, iman berlipat daripada Tuhan turun ke atas mereka, sehingga hati mereka Tuhan menjadi hati yang selalu dibakar Bapa, yang selalu diberikan semangat berkobar-kobar untuk melayani, untuk melengkapi
yang Tuhan sediakan untuk mereka secara penuh setiap. Terima kasih keluarga mereka Tuhan perhatikan, tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan, saya berdoa Bapa setiap keperluan mereka, Tuhan Engkau Allah yang menyediakannya sesuai dengan kekayaan dan rencanamu dan panggilanmu untuk mereka. Terima kasih kami terus istirahatkan Bapa, segala yang baik terus berlaku dalam kepimpinan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi Bapa dan rohani yang baik bagi setiap yang dibutuhkan. Dia percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengangkat negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami isytiharkan shalom ke atas negara Malaysia, supaya negara Malaysia terus menjadi negara yang diperkasakan oleh kerana kekuasaan Tuhan. Kami berdoa cabut segala kuasa kutuk, segala amal membentuk yang mengikat, yang membutakan, yang memberikan semua selama ini Tuhan tidak kami nikmati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semuanya saat ini kami isytiharkan. Semua berkat, semua rencana Tuhan ternyata di dalam negara Malaysia, dari kepimpinannya Tuhan, dari pendapatannya, dari ekonominya, dari sosial, segala menurut Tuhan. Kami berdoa indah di dalam tangan-Mu Bapa, semua dalam kekuasaan-Mu Tuhan, sehingga negara Malaysia mengalami hal-hal yang baru, dimerdekakan dalam setiap hal Bapa. Terima kasih kerana ada orang-orang benar yang berdoa, kerana ada orang-orang benar yang menyiarkan kekuasaan berada di Malaysia. Kuasa Tuhan mengubah negara Malaysia mengikut rencana dan kesesuaian Tuhan sudah berjaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa sebentar, kami akan memberikan uang persembahan, uang persepuluhan apapun Tuhan yang kami mau berikan kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelolakan. Apa yang kami miliki Tuhan sesungguhnya adalah daripada Engkau, dan kami adalah pengelola. Ajar kami Tuhan supaya kami terus menjadi pengelola yang baik bagi apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Apa yang harus kami kembalikan, kami kembalikan supaya kami memberi dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberikan contoh yang baik bagi kami dengan memberi diri bagi kami. Maka hari ini Tuhan kami mau berpartisipasi Tuhan untuk memberi uang persembahan, uang persepuluhan kami untuk bersama di dalam membangun kerajaan Allah di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati semua penggunaannya supaya digunakan dengan cara yang benar, dan Tuhan tuntut setiap kami pengendaliannya dengan cara yang Tuhan perkenalkan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk anak Tuhan yang Kau sudah pimpin, yang Kau sudah bawa dengan selamat sampai ke tempat ini. Terima kasih Bapak, Kau mempersiapkan dia Tuhan untuk melayani kami di tempat ini. Urapi dia Bapak, dengan mulutnya, pikirannya Tuhan dikuasai penuh oleh Roh Kudus Tuhan. Segala apa yang dikatakan Tuhan adalah sesungguhnya daripada isi hati-Mu sendiri Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, silakan berikan persembahan. Sementara kita memberikan uang persembahan kita tadi, ada dua pengumuman yang saya mau ucapkan. Yang pertama, selepas ibadah ini nanti akan ada ibadah untuk youth, ibadah untuk muda-mudi. Jadi muda-mudi jangan balik dulu, kita akan masuk, kita akan ibadah ya, kita di tempat ini selepas habis ibadah. Yang pertama, yang kedua, minggu depan kita akan ada perjamuan suci, jamuan kudus ya. Kita akan ada pada minggu depan, dan pada masa yang sama kita akan juga ada perjamuan misi. Jadi persiapkan diri kita untuk minggu depan, dan sampai masa ini juga untuk mengalu-alukan orang yang pertama kali bersama kita di sini. Ada ibu ini? Benar? Ada dua orang ibu. Kita bagi, boleh kamu sendiri kita berikan. Oke, selamat datang, selamat beribadah dengan kita. Dulu terima kasih karena bersama kita bergabung hari ini, dan kita juga ada spesial terbangkan khas baru pagi tadi dia datang. Bapak kita yaitu anak kita Jumi. Ya. Dia akan memungsikan firman Tuhan untuk dimulai. Jadi sebelum kita meneruskan ibadah, kita ada voice of Pentecost, pesan
Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita.
Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sekali lagi, pemerintahan ini bukan hanya menjadi tugas hamba Tuhan saja, bukan hanya orang tua kita saja, bukan hanya kakek-kakek kita, tapi ini semua menjadi tugas kita. Terlebih dari video itu dikatakan anak-anak muda ya. Sekali lagi anak-anak muda, jangan menutup diri belajar kebenaran firman. Oke, hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau belajar satu buah pujian. Kita mau belajar satu buah pujian yang berjudul Firman-Mu Sendiri. Lagu ini menceritakan bagaimana firman Tuhan itu setia dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita, tapi kita percaya kuasa Tuhan melalui firman yang sudah kita dengarkan akan memampukan setiap kita semua. Amin.
Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Jika kalau masih kami ada sampai detik ini Tuhan, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau katakan pada saat ini bahwa tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur di hadapan-Mu. Sebab semuanya baik Engkau lakukan. Semuanya Tuhan jagai kami. Semuanya Tuhan urapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau ajarlah kami hari demi hari untuk belajar menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong bukalah hati kami Tuhan, bukalah pikiran kami, agar firman-Mu yang sebentar kami baca dan renungkan tidak berlalu begitu saja. Melainkan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menopang hidup kami, agar kami boleh melangkah sesuai dengan surut dengan kehendak Bapa. Terlebih Tuhan Yesus berdoa, hamba-Mu sebentar yang akan membantahkan firman-Mu. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang keluar daripada mulut hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berbicaralah kepada kami, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Selamat dulu Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Sekali lagi shalom. Kurang shalom. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita. Ya, ini adalah orang yang suka di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mau share firman Tuhan hari ini, pertama-tama kita mau kenalkan diri. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah melihat nama saya yang ada di flyer, apakah Bapak Ibu masih ingat? Masih. Siapa nama saya? Iya, Jumi. Ya, perkenalkan nama saya Jumi. Saya adalah temannya Theo. Temannya Theo dari Jakarta, tapi saya ditugaskan di Kucing dan teman saya Theo ada di sini. Jadi saya sangat bersukacita untuk berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, hari ini saya ingin mencoba, mungkin boleh minta tolong lampu yang di depan ini dimatikan, biar agak kelihatan ini. Terima kasih. Iya, hari ini saya coba membawa satu firman Tuhan yang bertemakan komunikasi keluarga yang sehat di era modern. Boleh sama-sama kita ucapkannya 3, 2, 1. Komunikasi keluarga yang sehat di era modern. Belum kuat, sekali lagi 3, 2, 1. Komunikasi keluarga yang sehat di era modern. Ya, boleh saya lihat di sini siapa yang sudah berkeluarga? Oke. Siapa yang sudah punya keluarga? Siapa yang punya mama papa? Iya, semuanya ada ya. Baik, Bapak Ibu boleh kita baca sama-sama buku Alkitab kita di Kolose. Oh, ada yang mau merek ya di sini. Ya, sama-sama kita buka di Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Sekali lagi di Kolose pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Saudara boleh buka di Alkitabnya masing-masing. Saya akan baca dan Bapak Ibu boleh sambil mengikuti. Kolose 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang terakhir kita boleh baca secara bersama-sama 3, 2, 1. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Oh. Bapak Ibu, kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi. Komunikasi. Saya sekarang sedang berkomunikasi sama Bapak Ibu di tempat ini.
Bapak, kalau misalnya kira-kira Bapak bisa tebak enggak kalau misalnya saya berkata seperti ini? Tidak bisa. Kalau misalnya kakak, kira-kira bisa tebak enggak apa yang sekarang saya ucapkan? Tidak bisa ya? Ya, itulah yang dinamakan komunikasi. Komunikasi dilakukan oleh dua orang. Kalau misalnya ngomong sendiri, contohnya saya lagi ngomong sendiri, pasti orang akan mengira saya Mijumi agak sedikit crazy kan, atau sedikit ada yang tak beres kan? Kenapa dia ngomong sendiri? Oleh sebab itu komunikasi itu melibatkan dua orang, seperti saya dan bapak dan kakak tadi melibatkan orang lain. Dan apa inti dari komunikasi itu? Menyampaikan informasi kepada orang tersebut, dan terlebih tujuannya itu orang mengerti. Saya tadi contohnya ngomong sama bapak, berbicara dengan bapak dan juga kakak. Mereka tak mengerti apa yang saya bicarakan karena saya ngomongnya di dalam hati. Adapun tadi saya berbicara kepada kakak yang di belakangnya bapak, tapi saya cuma berbicara lewat gestur tubuh. Berarti itu bukan komunikasi namanya, karena orang tersebut tidak mengerti. Shalom. Ya, silakan Bu, duduk Bapak Ibu. Ya, jadi hal ini yang harus kita penting ketahui. Kalau misalnya saya ada di sini berdiri berkomunikasi, tapi Bapak Ibu tidak mengerti apa yang saya omongin di sini, berarti itu bukan namanya komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu melibatkan dua orang atau lebih. Komunikasi tujuannya menyampaikan informasi dan goalsnya orang itu mengerti apa yang kita omongin. Dan kita mau lihat di dalam Alkitab bahwa sebelum kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Contohnya Adam, Hawa, Musa. Coba kalau misalnya Tuhan tidak berkomunikasi dengan mereka ini, mereka gak akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, komunikasi itu memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Di sini siapa yang masih bicara? Oh Theo, kalau dia saya tahu dia udah punya pacar, tapi dia lagi LDR ya. Iya, jadi Bapak Ibu, komunikasi itu memiliki peranan penting di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu sebelum menikah di sini, kalau misalnya Bapak Ibu mau nggak menjalin hubungan dengan pasangan Bapak Ibu, kalau misalnya tidak nyambung, tidak mungkin. Nggak mungkin Bapak Ibu ngambil dia sebagai pasangan saudara kalau misalnya saudara ngomong A, pasangan saudara ngomong B. Nanti adanya dalam keluarga gaduh-gaduhan, lempar piring, lempar sendal, segala macam dibalik karena tidak ada komunikasi yang nyambung. Terutama yang paling penting hari ini kita mau mengerucutkan, kita mau berbicara mengenai komunikasi dalam keluarga, terkhususnya dalam keluarga. Bapak Ibu, saya mau katakan di sini yang benar punya anak. Kalau misalnya komunikasi Bapak Ibu dan anak tidak nyambung, keluarga tersebut akan rusak. Kalau misalnya komunikasi Bapak suami istri di sini tidak nyambung, akan rusak. Karena tidak ada yang nyambung. Ya, silakan duduk. Oke, oleh sebab itu ternyata penting sekali komunikasi di sini. Bayangkan kalau saudara berbicara dengan orang yang tidak bisa ngomong, gagal. Saudara tidak mungkin mengerti apa yang mereka katakan. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu di sini, bapak-bapak gak pernah komunikasi sama anaknya. Saya yakin ya Bapak Ibu gak akan pernah nyambung saat ngobrol dengan anaknya Bapak Ibu. Anak-anak di sini kalau taunya cuma ngobrol sama pacarnya, taunya cuma ngobrol sama temannya, gak pernah jalin komunikasi dengan bapak ibunya, gak akan nyambung. Nanti adanya rusak. Makanya sering banget di dalam keluarga terjadi perselisihan, cerai. Bahkan di Indonesia sekarang lagi booming-boomingnya, ada anak lah bunuh ibu, bapak lah bunuh anak. Itu karena apa?
sebenarnya. Simpel aja, komunikasi. Kemudian next. Nah, tadi juga kita Bapak Ibu yang baru nyampe di sini, komunikasi keluarga yang sehat di era modern. Jadi kita mau belajar tentang komunikasi keluarga yang sehat di era yang modern. Nah, kemudian next, di tengah perkembangan zaman sekarang itu informasi semakin cepat. Bapak Ibu buat perhatikan gambar ini di dalam satu keluarga. Saya tidak tahu di sini bagaimana keluarga Bapak Ibu karena saya tidak pernah mengunjungi Bapak Ibu ke rumah. Di dalam satu keluarga, udah Bapak pegang laptop, anak pegang tab, anaknya lagi pegang handphone, mamanya pegang laptop lagi. Gimana caranya komunikasi? Sampai sekali di gereja saya di Jakarta, saya banyak sekali dengar anak-anak yang saya konseling, mereka berkata seperti ini. Kak, saya itu lebih suka di luar dibanding di rumah. Kenapa? Kenapa kamu gak suka di rumah? Mama saya mau cerita. Mama, aku mau cerita tadi di sekolah. Bentar dek, mama lagi urusin bisnis. Bentar kak, papa lagi, ini ada teman papa yang lagi ngobrol. Komunikasinya. Makanya orang tua jangan terlalu menyalahkan anak-anak dari saudara kalau misalnya tak pernah di rumah karena komunikasinya gak baik di dalam rumah. Komunikasinya gak baik di dalam rumah. Makanya komunikasi itu penting banget dalam sebuah keluarga. Coba deh kita introspeksi diri sekarang. Kemudian yang kedua, di dalam rumah mama papanya sering berantem. Siapa yang menjadi dampaknya kemana? Dampaknya ke anak. Tiap hari anaknya pulang sekolah, gaduh mama papanya jauh, lempar piring lah, lempar ini lah, maki-makian lah. Anaknya jadi gak tentram di dalam rumah. Dampaknya. Makanya komunikasi yang sangat penting. Di sini saya coba menyimpulkan, komunikasi yang baik itu tidak terjadi dengan sendirinya. Anak-anak juga jangan sering keluar. Aku gak tenang di rumah, mama papa sering berantem. Ya tugas kamu juga sebagai anak, bagaimana cara kamu untuk berkomunikasi dengan orang tua kamu. Istri, suami, anak harus bekerja sama dalam satu rumah. Makanya ada di dalam keluarga yang namanya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu tugasnya seperti apa? Saya kira Bapak Ibu sebelum di konseling pernikahan, Bapak Ibu udah tahu itu apa tugasnya menikah di dalam keluarga. Ayah apa tugasnya, ibu apa tugasnya. Dan kemudian baik tidaknya keluarga di rumah tersebut itu tergantung dari baik buruknya komunikasi yang dibangun. Bapak Ibu, saya sudah tidak heran kalau misalnya banyak sekali anak-anak saya ambil yang dekat saja dengan saya di Jakarta yang banyak anak-anak muda yang amburadul. Karena ini nih gak baik komunikasinya dalam rumah. Pusing di rumah, gak usah di rumah, mending di luar aja. Ke klub malam, di klub malam orang bisa dengerin aku. Di rumah mama papa selalu urusin bisnis, mama papa selalu urusin apalah inilah itulah. Makanya komunikasi itu menjadi dasar. Nah, saya dan Bapak Ibu harus introspeksi kalau misalnya di keluarga kita pada saat kumpul bareng kita masih pegang yang namanya ini nih. Introspeksi diri mulai dari sekarang. Kalau kumpul dengan keluarga, lepasin trauma. Saya kalau di gereja saya di Jakarta, kita lagi ngobrol nih, sama gembala saya, terus saya lagi pegang HP kayak gini. Di meja makan nih saya lagi pegang HP, langsung saya bilang, Kak, itu HP kamu pakai nanti gua gitu. Kalau misalnya pakai lagi ngomong nih, kamu perhatiin ya jangan selalu fokus sama pakai. Pertama-tama saya kayak langsung, aduh ini banyak orang ditegur di depan umum, malu. Tapi lama-lama saya udah mulai mengerti. Saya sudah mulai mengerti kalau ternyata itu baik. Itu baik. Ternyata itu baik. Komunikasi itu baik. Suami bapak-bapak yang sudah memiliki istri dan anak, hari ini coba pada saat makan bareng siang atau malam, jadi komunikasi. Adek, kenapa kamu gimana tadi di sekolah? Kakak gimana tadi kuliahnya? Atau sempat telepon anak yang mungkin ada di luar kota yang tidak berbarengan dengan kita semua. Jalin komunikasi. Anak-anak, tadi saya udah sempat sebut bahwa jangan terlalu fokus kepada pasangan. Pasangan Anda itu belum tentu jadi suami, belum
tentu jadi istri. Udah fokusnya 100% kepada pasangan, nanti gak jadi suami, gak jadi istrinya, keluarga malah di sepelein. Ya, next. Nah, ini yang mau kita pelajari. Jadi bagaimana komunikasi keluarga yang sehat di era modern berdasarkan prinsip yang sudah kita baca tadi di Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Yang pertama, komunikasi yang baik itu yang sehat adalah komunikasi yang berdasarkan kasih dan damai sejahtera. Boleh sama-sama kita ucapkan 3, 2, 1. Komunikasi berdasarkan kasih dan damai sejahtera. Dan di atas semuanya itu, saya coba kasih tanda merah di sini. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu, apa yang identik dari orang Kristen? Identik. Kalau orang lihat kita kan orang Kristen, ada satu hal yang identik. Kasih. Kasih yang paling identik dari orang Kristen. Kasih. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah memiliki kasih di dalam rumah tangga? Anak-anak sudah memiliki kasih kepada orang tua dan adik-adik saudara di dalam rumah? Kasih yang menjadi pengikat dan mempersatukan. Next. KASIH. Ini saya ambil dari 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu sabar. Kalau anaknya lagi buat salah, banyak kayak gini. Kalau si anak bandel dari tadi mama bilangin jangan lakuin itu kan kamu jatuh. Tidak pemarah. Kasih itu gak pemarah. Mama udah dibilang tadi kasih uang jajan. Tuh teman-temanku punya handphone baru, iPhone berapa lah yang sekarang bagus. iPhone apa ya? iPhone apa ya yang terbaru? Oh, sadar tidak tahu, saya juga nggak tahu. Iya, jadi enggak pemarah, sabar dalam mendidik. Anak-anak jangan selalu marah-marah sama mama bapaknya di rumah. Saya aja yang nggak punya mama sekarang mau diomelin sama mama saya, break dulu. Nanti teman-teman di sini, teman-teman juga kemana aja teman-temannya di sini. Teman-temannya, nanti teman-temannya nggak akan rasain kalau misalnya udah nggak punya orang tua. Gimana rasanya? Masih untuk kalau misalnya hidup masih ada yang omelin, telinga kanan papa, telinga kiri mama. Dibanding kalau misalnya udah nggak ada, siapa lagi yang mau mendidik kita? Sekali lagi Bapak Ibu, sabar, kasih, tidak pemarah, dan tentunya sopan pada saat menerapkan komunikasi dalam keluarga harus sopan. Jangan pernah kadang ada orang yang seperti ini. Saya nggak tahu, saya percaya di sini nggak ada. Tapi kadang ada orang tua yang kalau marah sama anaknya itu segala hubungan binatang belum jadi bunyi. Anak, anak tak hilang. Saya kalau misalnya dengar itu dari kuping saya ngerasa nggak sejahtera saudara. Apalagi anak-anak. Bapak Ibu, anak-anakku sekarang banyak juga kayak gini. Ada orang tuaku, seharusnya anak-anak dari sini ya. Iya, harus sopan dalam mendidik di dalam keluarga. Nggak sombong, murah hati, tidak cemburu. Biasanya anak yang pertama tuh cemburu sama anak yang kedua. Anak yang ketiga cemburu sama anak yang terakhir. Mama, papa, kok jadi beliin ini, apa mau dibeliin itu sih? Cemburu. Itulah tugasnya seorang orang tua. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak egois. Tidak egois. Dan yang terakhir, pemaaf, tidak menyimpan kesalahan keluarga. Gak usah di orang lain di sini, keluarga deh, keluarga. Saudara di sini kalau misalnya masih ada kepahitan sama saudara sendiri, orang tua sendiri, kasih itu pemaaf. Saya mau sharing kepada Bapak Ibu di sini. Saya waktu masih dari umur
7 tahun setelah saya maksudnya udah mengerti ya, kayak orang tua saya kayak gini. 7 sampai saya umurnya 18 tahun. Saya itu punya rasa kepahitan dengan papa saya. Ada di depan mata saya lihat papa saya itu pukul mama saya, bentak-bentak mama saya dan lain sebagainya. Gak mudah untuk memaafkan. Tapi setelah saya mengenal Kristus, kasih pemaaf, tidak menyimpan kesalahan papa saya. Saya belajar untuk mengasihi papa saya. Dan itu gak gampang, saudara, gak gampang. Tapi itulah kalau misalnya Kristus sudah bekerja dan kita mau menerima, Roh Kudus yang akan bekerja. Amin. Begitupun kita yang ada di sini. Kepahitan sama papa, kakak, adik, om, tante, mencoba untuk memaafkan. Kemudian Bapak Ibu, kasih adalah semen perekat dan lem pengikat yang mempersatukan anggota keluarga. Kasih itu yang mendasari, menjadi dasar. Dan pasti komunikasi akan menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam keluarga, bukan hanya formalitas. Kasih mendorong untuk menerima anak, menerima orang tua, tulus, mengampuni, memotivasi. Bapak Ibu ini khusus Bapak Ibu yang punya anak di sini, penting sekali support orang tua di dalam keluarga buat anak. Sekali lagi saya mau katakan, penting sekali support orang tua di dalam keluarga. Makanya kalau anak-anak tidak mendapatkan support dari orang tua dalam keluarga, dia mencarinya di tempat lain. Simpel seperti ini yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau di dalam keluarga dia tidak mendapatkan support, terus di klub malam dia mendapat support dari teman-teman, saudara gak bisa menyalahkan anak tersebut. Gak bisa. Makanya kuncinya itu komunikasi, support dari orang tua. Kemudian next, ya yang tadi, poin yang pertama, bagaimana komunikasi keluarga yang sehat? Yang pertama, komunikasi berdasarkan kasih dan damai sejahtera, gak marah-marah kalau misalnya lagi mendidik anaknya. Kemudian, yang kedua, komunikasi dengan hikmat Kristus. Bapak boleh minta tolong dibacakan Kolose 3 ayat 16. Ya, kita Karena perkataan Kristus yang dengan segala kekayaannya di antara kami, sehingga kamu dengan segala hikmat belajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Bapak Ibu coba highlight ini. Mengajar, menegur dengan segala hikmat, yaitu hikmat yang daripada Kristus. Di sini saya coba tambahkan satu saja, yaitu ada 3 model orang dalam berbicara di dalam keluarga. Ada 3 model orang dalam berbicara dalam keluarga. Yang pertama nih, orang bijak. Orang bijak ketika berbicara itu dia berpikir dulu sebelum berbicara. Kira-kira kalau misalnya saya berbicara nanti apa dampaknya sama anak saya? Kalau misalnya saya berbicara itu kira-kira apa dampaknya sama istri saya? Apa dampaknya kepada suami saya? Berpikir dulu. Orang yang bijaksana itu dia memikirkan segala sesuatu sebelum dia keluarkan. Berbeda dengan orang yang biasa. Orang yang biasa itu merocos terus, berbicara terus, bla bla bla, tapi dia nggak memikirkan. Setelah dia berbicara, baru dia memikirkan seperti ini. Kira-kira tadi ucapan saya itu menyakiti orang ya? Kira-kira apa yang saya katakan tadi itu menyakiti istri saya? Itu orang biasa. Dan orang yang terakhir, orang bebal. Orang bebal itu ngomong terus, dan gak pernah berpikir apa yang dikeluarkan. Makanya orang bebal sering berkata seperti ini, ala bibir saya, terserah kamu ngomongin apa, itu pilihan kamu, mau sakit hati enggak seperti itu juga. Tuhan kasih kita mulut untuk bijak. Kita mau sama-sama belajar hari ini. Kita mau berbicara seperti orang bijak.
semuanya perlu memerlukan hikmat Kristus. Oh ya, saya mau cerita lagi satu hal. Bapak Ibu kenal istrinya Pastor Daniel, Ibu Olin, kenal ya? Saya sangat kagum sama beliau dalam cara dia mendidik anak. Saya sangat kagum sekali dengan Ibu Olin kalau mendidik anak. Bapak Ibu tahu ketika anaknya misalnya nih berbuat salah, entah itu jatuhin nasi, coret-coret tembok, dia tak bilang gini, Imela, mama tadi bilang kamu coret-coret itu jadi kotor kan? Justin, udah mama bilang kamu makan yang benar, itu kan jatuh kan? Enggak. Dia cuma bilang kayak gini, Justin, tadi kan mama udah bilang, makanya tuh yang tenang Justin, makanya yang tenang, biar gak jatuh makanan kamu. Imela mama kan sudah bilang, jangan dicoret-coret temboknya. Saya kagum sekali sama beliau. Cara mendidik anaknya itu luar biasa. Luar biasa sekali. Mengajar dan menegur dengan hikmat yang daripada Kristus. Sekarang saya nggak ambil dari keluarga. Di dalam pelayanan, boleh nggak di dalam pelayanan ketika kita menegur orang, kita pakai dengan cara yang hikmat? Bapak Ibu tahu, banyak gereja yang pecah sekarang. Jemaat-jemaat musuhan sama pendetanya. Pendetanya musuhan sama jemaatnya, karena apa? Komunikasi nggak pakai hikmat Kristus. Mending aku pindah ke gereja situ lah, pendetaku lebih hargain aku. Makanya kita harus pakai yang namanya hikmat Kristus. Di sekolah, yang lagi kuliah, yang lagi bekerja deh, pakai hikmat Kristus. Kalau misalnya jadi atasan di sekolah, perlakukan yang baik kepada bawahan. Orang tua ajarkan dengan penuh hikmat. Anak-anak akan tumbuh dewasa menjadi anak yang pemarah kalau misalnya kita didik dengan cara yang keras. Keras perlu, tapi harus ada yang namanya porsinya. Porsi yang baik. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu. Yang kedua tadi adalah komunikasi yang baik dan sehat itu dalam keluarga, yaitu kita punya hikmat Kristus. Yang pertama tadi apa? Komunikasi yang baik itu harus pakai apa? Kasih. Ya, yang kedua yaitu berdasarkan hikmat Kristus. Dan yang terakhir, dengan komunikasi yang baik itu memuliakan Kristus. Bapak Ibu boleh baca ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataanmu atau perbuatanmu, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tujuannya memuliakan Kristus. Saya pernah bilang seperti ini kepada jemaat yang ada di Batam, di Kucing. Bapak Ibu ketika ingin memperkenalkan Kristus kepada orang lain yang belum mengenal, Bapak Ibu nggak usah sebar ayat, nggak perlu langsung, bro, kamu tahu nggak dari Kolose ini pasal ini Tuhan Yesus berbicara sama kamu harus jadi orang Kristen. Ada yang langsung, sis, kamu tahu nggak sih? Baru aja kenalan, dan itu bukan orang-orang yang percaya seperti kita. Langsung kita bilang, bro, tahu nggak sih bro? Kayaknya kamu kemarin semalam itu aku sempat mimpi. Kayaknya kamu tuh harus jadi orang Kristen deh. Percaya dia akan langsung menghindar dari saudara. Saudara kalau misalnya ingin menjadikan diri kita memuliakan Tuhan, tindakan aja. Teladan. Saya sering bilang kayak gini, biarlah tindakan kita sehari-hari itu orang bisa lihat bahwa ada Kristus dalam diri kita. Jangan sampai kita udah berlabarkan agama Kristen, tapi orang yang belum percaya gak pernah melihat Kristus dalam kehidupan kita. Udah gak punya kasih, udah orangnya sabar, pemarah, orangnya pelit, orangnya apalagi ya, banyak hal lain sebagainya. Muliakan Tuhan, mulai dari keluarga, balik lagi ke keluarga. Saudara percaya gak kalau misalnya orang lain melihat keluarga kita baik, pasti orang itu akan seperti ini. Ibu, bapak tahu nggak sih kemarin itu saya sempat ke rumahnya ibu ini.
Aduh, di dalam keluarganya itu damai banget mas keluarganya. Anak-anaknya seperti ini, sopan sama orang tua, mama papanya selalu berkomunikasi dengan anaknya dan lain sebagainya. Orang bisa melihat Kristus. Oh, orang apa? Orang Kristen. Oh, orang Kristen. Oleh sebab itu, sebagai closing statement kita hari ini, komunikasi yang baik mencegah perselisihan. Komunikasi yang baik mencegah perselisihan. Dan biarlah kehidupan kita menjadi saksi bagi orang lain, terkhususnya dalam keluarga, agar nama Tuhan dimuliakan. Dan goals dari firman Tuhan hari ini, saya mau katakan sama Bapak Ibu bahwa hari ini kalau misalnya ada di pikiran kita, di hati kita terselip, ada keluarga yang kita sakiti, punya keberanian untuk minta maaf. Dan ataupun kalau misalnya di pikiran kita merasa bahwa ada orang keluarga kita yang menyakiti kita, coba ampuni. Saya nggak bilang saudara, saya belum mau bilang bahwa mengampuni itu nggak mudah. Nggak semudah saudara itu makan cabai habis itu langsung. Tidak. Mengampuni itu butuh step. Tapi kalau tidak bisa mengampuni itu ya sekarang kalau saudara bisa mengambil keputusan mengampuni. Ada satu lagu berkata seperti ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampun. Bapak Ibu tahu nggak? Boleh silakan ya, bagus. Bapak Ibu tahu nggak? Saya kalau misalnya disakiti sama orang lain, saya selalu nyanyi lagu ini. Tuhan Yesus, ketika hatiku sedang disakiti orang lain, tolong bantu aku untuk melepaskan pengampunan. Ketika aku sedang menyakiti orang lain, tolong Tuhan juga kasih damai sejahtera dalam hidup aku untuk mengampuni orang tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini bahwa mulailah awal komunikasi yang baik dari keluarga kita. Anak-anak muda boleh lihat saya yang masih muda. Dek, kamu tuh gak bisa menjalin komunikasi dengan orang tua kamu kalau misalnya kamu tuh gak mencoba juga. Saya cuma lihat satu pemuda. Siapa nama kamu, Dek? Hah? Baby. Baby? Apa? Melvinda. Oh iya. Iya. Dan juga yang ada adik juga yang di belakang. Sepertinya itu bisa dikategorikan sebagai anak teen. Belajar untuk mengkomunikasikan dengan mama papa. Komunikasi sama mama papa. Kalau ada masalah, komunikasi sama mama papa. Anak-anak muda sekarang soalnya lebih condong untuk berkomunikasi dengan teman yang curhat. Dan orang tua belajar untuk mendengarkan anak-anak ketika lagi berbicara. Belajar untuk mendengarkan. Tanamannya HP-nya di silent aja sebentar 5 menit pun gak apa-apa. Kenapa nak? Kamu lagi butuh apa? Yuk sama-sama kita mulai berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu ini di hadapan Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
Kira-kira ini ada nggak yang menyakiti hati kita? Dan minta sama Tuhan, Tuhan Kau berikan hamba kekuatan untuk mengampuni orang kasih. Berdoa kepada Tuhan, jalin komunikasi. Anak-anak muda, kalau misalnya di sekolahmu ada teman-teman yang bully engkau, berdoa sama Tuhan. Yang lagi kerja, kalau misalnya ada teman yang saling bekerja menjatuhkanmu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau membalas setiap kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami manusia biasa, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan, bantu kami ya Bapa untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kami, orang yang mendukakan hati kami. Kau berikanlah kekuatan bagi kami semua, Tuhan Yesus. Kami ingin melepaskan semuanya itu sehingga kami boleh bebas, kami boleh hidup tenang di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Ampuni, oh Tuhan, Kau ajar kami untuk mengampuni orang yang menyakiti kami. Kau ajar kami, Tuhan, berikan kami hati yang mau mengampuni, yang mau mengampuni orang yang menyakiti kami. Oh, kami lepaskan pengampunan kepada orang tua kami, kepada anak kami, kepada om kami, kepada tante kami, kepada saudara kami, kepada orang yang menyakiti kami. Kami lepaskan pengampunan. Holy Spirit, fill this place, Engkau bantu kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus. Jikalau kami menyakiti orang lain, Kau berikanlah kami hati yang penuh kasih, agar kami boleh sadar dan kami boleh mengubah tingkah laku kami untuk mengasihi sesama kami. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang egois, Tuhan Yesus. Kadang pengen menang sendiri, tapi Tuhan mau membantu kami untuk punya kasih dalam hidup kami, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kami, terutama bagi anak kami, bagi istri kami, bagi suami kami, bagi saudara-saudara kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapak Ibu, saya mau hari ini yang punya keluarga, yang tante, yang punya anak, yang di samping kiri kanannya punya pasangan, punya suami, punya istri, boleh berpegangan tangan. Kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Boleh berpegangan tangan. Tangan anaknya dipegang, tangan suaminya dipegang. Kita mau sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Bapak, dengan penuh kerendahan hati, hamba boleh datang berdoa untuk keluarga yang ada di BCM Miri ini ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja dalam keluarga mereka. Biarlah kasih Yesus mengalir dalam keluarga mereka, agar keluarga mereka dapat menerapkan kasih boleh harmonis. Tuhan Yesus saling mengasihi Bapak. Segala perselisihan yang ada dalam keluarga yang masih ada saat ini, kami mau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu yang boleh mengikat keluarga ini. Engkau bantu mereka untuk mengasihi. Bahkan jika ada jemaat di tempat ini yang belum sempat ada keluarganya yang hadir, Tuhan Yesus, Engkau berikanlah kekuatan bagi mereka untuk tetap berdiri di dalam Engkau, Tuhan Yesus, agar keluarga mereka dapat melihat Engkau di dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah suami, berkatilah ibu, berkatilah anak-anak. Biarlah suami menjadi kepala rumah tangga yang boleh bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Biarlah istri boleh bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dan punya kasih kepada suaminya. Dan biarlah anak-anak boleh tumbuh untuk mengasihi orang tuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami hari ini ya Bapak. Dan kami minta bahwa biarlah Tuhan Yesus yang selalu hadir di dalam kehidupan kami.
pada saat ini Bapak yang baik, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami serahkan segala pergumulan kami kepadamu. Apa yang menjadi masalah kami pada saat ini ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kami tidak lari, tapi kami boleh menghadapinya. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika ada jemaat-Mu saat ini yang berkekurangan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada jemaat-Mu yang akan berkekurangan, tetapi semuanya akan hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Asalkan jemaat-Mu mau percaya dan yakin hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini boleh tumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Berkatilah gembala yang ada di tempat ini, berkatilah juga setiap pengurus-pengurus yang ada. Biarlah visi-misi daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Kami akan pulang ke rumah kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Lord, you are good, Lord. Bapak, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah cinta kasih daripada Tuhan Yesus, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus akan tetap bersama-sama dengan kami. Mulai dari kami melangkahkan kaki dari tempat ini, di perjalanan sampai kemanapun kami berada ya Bapak, Kau akan tetap bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh melakukan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih